Nama saya Titik Marini, saya dari Comal, Pemalang, Jawa Tengah, kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Wilda, minta pendapat saja ya Mbak. Semisal ada seorang anak yang nyantren di sebuah pondok pesantren. Lah, anak tersebut itu dikangenin sama orang tuanya. Nak, pulang ya, ibu kangen, ibu sama bapak kangen. Lah, setelah itu anak tersebut sowan kepada kiainya, minta izin kalau si anak ingin pulang karena orang tua kangen. Lah, di situ kiainya itu tidak mengizinkan anak tersebut pulang. Lah, pertanyaan saya, lebih mengutamakan mana, orang tua apa perkataan seorang kiai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih biar papa aja yang jawab, nggak nyampe. Iya, nurunin nih. Saya kalau nggak ngerti nggak saya jawab. Iya. Baik, ya memang itu dilema. Tapi kan sebenarnya bisa disiasati. Apa disiasatinya? Sebagai seorang santri punya hak untuk cuti, punya hak untuk izin. Jadi ya ajukan izin saja untuk pulang. Biasanya sih boleh. Nah, kenapa minta izin nggak boleh? Inilah kesalahan kita orang. Kakak duduk. Kesalahan kita orang selalu ngomong sama manusia dulu. Ini kesalahan. Jangan ngomong sama manusia dulu, ngomongnya sama Allah dulu, habis itu baru ngomong sama manusia. Contoh, saudara pengen minjem motor teman misalkan, 1000 kali saudara kenal sama dia, deket sama dia, dan saudara tahu dia baik, tapi jangan sekali-sekali langsung ngomong sama dia. Pertama, itu nggak sopan, ngelampain Allah. Banyak yang gagal itu karena ada satu yang nggak dikerjain, yakni ulun nuwun sama Allah. Terus gimana? Minimal berdoa begini, ya Allah, saya pengen minjem motor, temenin ya. Minimal begitu. Makin gede yang kita minta, yang kita mau omongin, makin penting yang kita mau omongin sama orang lain, tentu harus lebih siap lagi persiapannya. Contoh, saudara naksir rumah, sementara saudara tidak punya rumah. Saudara ngontrak, naksir rumah nih, jangan nyelonong ke situ tuh, jangan. Assalamualaikum, salam, di rumah berapa duit ya? Jangan, nanti sia-sia. Apalagi kalau belum ada duit. Sholat dulu. Ingat, makin penting. Jangan cuma kerotak, jangan begini nih, kan urusannya penting, urusannya juga mahal, gede. Jangan begini nih, ya Allah, saya mau nanya rumah itu, temenin ya. Jangan. Ingat omongan Wirda tadi, bobotnya ditambah. Karena yang dipengenin MacBook Air, dia baca salawat 1000 kali sehari. Ya kira-kira begitu. Sholat dulu 2 rakaat. Kalau perlu ditunda, hari ke-8 aja nanyanya gitu. Sholat dulu 2 rakaat, ceder, besok ceder, besok ceder, besok ceder, besok ceder, besok ceder. Hari ke-7 sholat malam nih, sampai hari ke-7, baru besok paginya yang di hari ke-8 nanya rumah itu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, rumah ini benar dijual? Kalau mau lebih hebat lagi, jangan hari ke-7 karena nanyanya rumah, hari ke-41 saja. Tahan sebentar, sholat aja dulu, doa aja dulu sampai 40 hari. Jangan cuma sholat malam tapi sholat duha. Jangan cuma sholat sunnah tapi juga wajib berjamaah, fardu berjamaah. Hari ke-41 baru ngomong, Assalamualaikum Bu, apa kabar nak? Gitu. Karena lain nih, setelah 40 hari beda. Saya mau nanya, rumah ini emang bener dijual? Udah, gak usah beli, tinggal aja di sini tuh. Nggak percaya loh. Kalau ente mau bersabar, jangan hari ke-41.
tapi tembusin kira-kira 4-5 tahun. Hari ke-6 rumah mana aja datang kepada ente. Gitu. Jadi Mbak, kalau pengen jajal besok-besok seperti itu. Saya alhamdulillah dulu papa kan tahun 99 daftar ulang ke UIN. Dulu namanya IAIN. Daftar ulang ke IAIN karena 2 tahun tidak daftar ulang. Dari 97 ke 99. Nah, begitu saya daftar ulang, ternyata kata dekan harus ke Purek 1 minta surat rekomendasi. Nah, apa yang saya lakukan? Di depan pintu Profesor Ahmad Sukarja, saya baca Fatihah 7 kali, saya baca sholawat dulu kira-kira 10 kali, saya istighfar dulu, baru habis itu saya ketuk pintunya. Nah, itu yang benar itu. Karena ini dosen killer nih. Purek 1 yang satu ini hakim agung, bos. Luar biasa terkenal tegasnya. Jadi tak sholawatin dulu, fatihahin dulu, melembutkan hatinya. Habis itu baru saya datang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Duduk saya sampaikanlah baru hajat saya. Setelah saya sampaikan sama Allah, saya sampaikan, Prof, saya belum daftar ulang, saya perlu rekomendasi dari profesor. Beliau nanya, kenapa harus ke saya? Kalau buat rekomendasi daftar ulang saja mah cukup dengan dosen pembimbing Anda, sekjur Anda, dekan Anda. Saya bilang sudah, tapi harus ke Prof. Kenapa? Saya cerita, karena 2 tahun saya belum daftar ulang. Beliau bilang, ada pemberitahuan? Enggak ada. Sama sekali. Baik, kalau begitu pintunya di situ. Saya yang nganter Anda keluar atau Anda sendiri yang keluar? Gila, gue bilang udah disolawatin, udah difatihain, masih begitu juga. Ada sebab-sebabnya. 1, saya salah. Kenapa fatihahnya baru di situ? Harusnya saya mundur sebentar, karena ini urusannya beda. Harusnya saya waktu itu mundur sebentar. Begitu dekan ngomong, kamu harus ke Purek 1, harusnya saya menunda, tidak langsung datang ke Purek 1. Andai ada time mesin, balik ke belakang, saya jangan langsung datang, mundur, back sebentar. Mundur tuh sebentar, masuk dulu Masjid Fatullah, kemudian sholat di situ. Habis itu pulang dulu, minta doa orang tua, ngasih makan anak yatim 2-3 hari, hari keempat datang. Akan berbeda. Itu yang pertama. Kemungkinan yang pertama, artinya bahan bakar saya kurang. Kalau saya sabar, maka jangan datang di hari keempat, tapi datanglah di hari ke-8. Kalau saya tambah sabar lagi, datanglah di hari ke-21. Saya tambah sabar lagi, datanglah di hari ke-41. Artinya setelah 40 hari saya beriado agar ini dapat rekomendasi. Bila itu yang saya lakukan, maka kampus yang angkat telepon saya. Halo, benar ini dengan saudara Yusuf Mansur? Betul Pak. Saudara ini belum pernah daftar ulang loh. Mau berhenti apa gimana? Mereka yang akan telepon Pak. Mereka yang akan telepon. Sampai sini bisa dimengerti? Tentu saja ada kemungkinan yang kedua. Apa? Belum tentu itu yang terbaik. Kalau saya dikasih, dan ternyata saya senang waktu itu dia tidak menerima saya. Kalau dia menerima saya, maka seluruh sejarah hidup masa depan akan berubah juga. Termasuk tidak akan ada hari ini saya di depan saudara-saudara semua. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita naik dulu ke hikmah yang kedua. Tadi hikmah yang pertama, kalau seorang anak kemudian ngejalanin apa yang orang tuanya suruh, betapapun nggak suka, mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat dia. Apalagi yang disuruh ini emang baik.
maka bobotnya akan berbeda dibanding dengan yang menyuruh orang lain. Hikmah yang kedua adalah Nabi Musa mencari kemudian petunjuk Allah SWT 40 hari. 40 hari itu banyak juga, angka 40 itu banyak di Quran. Tapi kalau masih ada waktu, ya tembusin aja terus 3 bulan, 4 bulan. Perhatikan ya keajaiban komunikasi. Karena ente komunikasi bukan sama orang tua, tapi sama yang punya orang tua. Saksikan di keajaiban Allah SWT. Nah, boleh mama masuk? Boleh ma? Setelah mama pikir-pikir, ya hebat gak? Hebat gak? Belum ngomong loh kita. Kita cuma ngomong sama orang tua aja bahwa kita maunya IPS. Hebat gak? Orang tua dapat. Nah, boleh masuk mama? Boleh ma? Kamar mama kok masih. Ya maksudnya kan kamar kita kamar orang tua dong. Kita datang, kita didatengin sama orang tua. Terus orang tua bilang begini, setelah mama pikir-pikir, kamu nih maunya IPS. Ya sudah, kalau begitu kamu tetap di IPA ya. Ingat, tidak selamanya permintaan kita itu baik. Setidaknya udah benar komunikasinya. Tapi nggak ada juga yang benar komunikasinya, kecuali memang baik gitu. Ya kalau emang kamu maunya IPS, ya nggak apa-apa, silakan kamu IPS. Ya mudah-mudahan ada yang bayarin kamu ya. Mama nggak redo kamu kalau nggak masuk IPA. Apa aja begitu. Bagaimana? Ya kan masih ada seminggu, masih ada 2 minggu, hajar lagi aja. Saya nggak senang sama jodoh yang dijodohkan sama orang tua. Anda ngelawannya ke sono, ngomongnya langsung ke sono, ya ribut lah. Supaya nggak ribut gimana? Ke atas aja udah, ke atas aja. Saya nggak senang sama jodoh yang dijodohkan sama orang, saya nggak senang. Ngomong aja masuk terus ngomong. Keajaiban akan Allah hadirkan. Tiba-tiba ada yang lapor ke orang tua kita, kamu jodohin anak kamu sama dia. Nggak benar itu, nggak benar. Dia bukan laki-laki tahu, separuh tuh. Itu akibat riado mbak-mbak barangkali akhirnya ditunjukkan sama Allah. Baru-baru ini ditunjukkan sama Allah. Ada salah satu orang dekat saya, dia riado untuk satu nama perempuan, jeder. Begitu riado 3 hari, Ustadz boleh nggak saya bicara langsung dengan dia? Jangan, saya bilang, tahan dulu. Tapi dia ini udah ada tunangannya, mudah. Pokoknya tenang. Kalaupun dia mau menikah, pasti menikah itu perlu waktu. Habis bikin undangan, tetap aja perlu waktu 2 bulan atau sebulan. Betul nggak? Artinya you still have time. Saya biar nggak salah paham. Ini anak mau ini anak mencintai, menyukai perempuan ini. Oke? Baru diadoh 3 hari, udah mau ngeringsek, udah mau maju. Dia merasa udah 3 hari nih, izinin saya ngobrol. Sebenarnya pun urusan saya, tapi karena dia orang dekat saya bilang sama dia, gini deh, coba deh jangan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 41 hari, biar Allah yang kerja gitu loh. Allah yang kerja, pernah gak sih gitu? Allah yang kerja, luar biasa tuh kalau Allah yang kerja. Saya ini males datengin dosen, biar aja dosen yang datang. Bener, coba aja jajalin. Suatu saat nanti mbak-mbak, mas-mas akan berumah tangga, akan ada kondisi keuangan nol, kosong. Lalu saudara tahu ada teman saudara punya duit, ada mbaknya teman saudara punya duit, ada saudara yang saudara punya duit. Kalau saudara datang ke dia, itu belum top gitu. Yang top itu kalau dia datang ke saudara. Tentu saudara harus mendoakan dia, harus riado buat dia supaya dia channelnya masuk, dia datang ke ente. Kalau enggak bakal bisa. Nah, orang dekat saya ini akhirnya nurut. Ya Ustaz, saya samina wa ta'na. Dia jalanin puasa puasa Daud, puasa ini, puasa itu. Ya, dengan Kamis, ayamul bid, apa segala macam. Tembus 40, dia bilang sama saya, Ustaz,
udah 40 nih, boleh nggak hari ke-41? Saya bilang begini, ada nggak tanda-tanda dia menikah? Belum sih. Kalau belum, berarti masih ada waktu. Riaduh aja lagi. Nggak lucu, biar aja si perempuan yang datang. Saya bilang begitu. Banyak loh. Ayo dong, tolong nikahin saya dong, ayo dong, tolong dong. Kan keren tuh. Nggak percaya. Banyak yang begitu, banyak. Saya sama istri saya, siapa yang datang duluan? Saya apa istri saya? Saya. Berarti saya kalah. Dia samina watona, ditembusin lagi sama dia. Oke, kalau gitu saya mau jajal 100 hari berdoa. Hari ke-101 aja ya Ustadz saya datang. Demi Allah nih, 100 hari kelar. Mbak Anik, Mas Jody, 100 hari dia kelar meriadohin si perempuan ini. Apa yang terjadi di hari ke-102? Si perempuan yang datang ke dia. Lalu apa kata si perempuan ini? Saya ini sudah pernah aborsi. Saya selama sekian tahun hampir berzina setiap minggu. Lihat bagaimana cara Allah membuka setelah riadoh 100 hari itu. Luar biasa. Kayak gitu loh, kerja Allah tuh kayak gitu loh. Jadi jangan kiamat ketika Anda tabrakan sama orang tua langsung kiamat, jangan. Nanti kiamat betulan. Begini banyak orang-orang yang kemudian dijodohkan, lalu Anda perang sama orang tua, lalu Anda ikut pada jodoh yang Anda pilih. Tiba-tiba kemudian pilihan saudara gagal. Nanti mau balik kemana? Balik ke orang tua. Saya pun tidak membenarkan juga orang tua yang otoriter. Saya cuma bilang sebenarnya bisa diklik sebentar kalau dulu Anda punya ilmu komunikasi yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan perintah orang tua. Ada perintah lagi di atas orang tua yang itu adalah firman, wahyu, keputusan, ketetapan yang di atas orang tua, yakni Allah. Terima aja dulu, jangan sampai bikin sakit orang tua, tapi geber malam-malamnya, geber paginya, geber Qur'annya, geber sedekahnya. Begitu tiba waktunya, belum tentu juga menikah, gitu. Enggak benar ini. Atau ternyata Allah setuju sama pilihan orang tua. Begitu Allah setuju dengan pilihan orang tua, maka Allah membaguskan pandangan kepada dia. Sebenarnya mukanya nggak ada yang berubah, cuman ente ngelihatnya enak. Oh ternyata cantik juga ya, atau oh ternyata cakep juga, atau ganteng juga. Sebenarnya nggak ada yang berubah, tapi karena Allah ridho, dibikin semuanya jadi bagus. Subhanallah. Udah jam 9. Kita selesai. Udah 1 jam loh. Udah satu jam. Ustadz Zakira melihat orang tuanya meninggal dunia dalam kebaikan, jadi kebaikan. Itu birrul walidain. Bisa ketemu diet miracle, bisa ketemu sunat bukan soal sehat, SGR, bisa ketemu SGR. Orang tua itu betul. Itu. Kembali saya ingatkan ya, kita udah harus selesai karena anak-anak banyak, kawan-kawan banyak yang kamar kosnya kalau pulang lebih dari jam 9:30 katanya nggak bisa masuk, tidurnya di genteng. Dan sudah, kita jam 9 selesai, insya Allah. Mudah-mudahan nggak apa-apa, kapan-kapan kita terusin. Saya kembali kepada awal bahwa cantolin apa-apa ke orang tua. Anda pengen sukses, persembahkan, bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen bikin senang orang tua saya. Itu beda nanti hasilnya. Pengen kerja, ketika pengen kerja, jangan pengen beli iPhone. Ya Allah, saya pengen kerja nih supaya saya bisa beli iPhone. Apa urusannya? Yang keren itu begini, ya Allah, tolong kasih saya kerjaan yang gaji 10 juta. Kalau saya kerja nih gaji 10 juta, pokoknya 4 jutanya buat orang tua dah. Jadi 4-5 bulan aja bisa mungkin dia umroh. Wah itu cepet tuh Pak, cepet. Anda dagang, bagaimana Anda dagang supaya kemudian dagangan Anda ini membuat Allah senang?
Caranya gampang, senengin orang tua. Yang melupakan orang tua maka akan dilupakan oleh Allah. Ini anak ini sebenarnya bandel, ngelawan, tapi sami'na wa ata'nanya tinggi. Nggak suka aja, oke deh. Nggak suka aja, oke deh. Tapi sering nangis dia. Tapi itu